Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la tamna'ana khaira ma indaka bi syarri ma indana. Allahumma ij'al ma naqumu bihil an khalisan li wajhikal karim ya arhamar rahimin. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala di sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bertolabul ilmi di salah satu rumah dari rumah Allah tabaraka wa taala sebagai bekal untuk kedatangan bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas dua pembahasan utama karena sebelum bulan Ramadan kita harus membekali diri. Di antara bekal yang penting dua hal. Yang pertama bekal ilmu, sehingga nanti kita akan membahas terkait dengan fikih praktis Ramadannya, puasanya terutama. Lalu yang kedua, di antara bekal yang harus kita siapkan pula adalah bekal semangat, agar ketika datang bulan Ramadan kita dalam kondisi amat sangat bersemangat. Ketika datang bulan Ramadan kita dalam kondisi yang fit hati kita. Ketika datang bulan Ramadan kita datang dalam keadaan sangat bergembira dan bahagia ketika kedatangannya. Jadi dua itu yang akan kita bahas. Sehingga nanti kita akan membahas tiga pembahasan penting. Yang pertama syarat puasa, lalu yang kedua pembatal puasa, ini mungkin tidak makan banyak waktu. Lalu nanti yang ketiga, entah kita ambil sebelum maghrib kemudian dilanjutkan setelah maghrib atau kita khususkan antara maghrib dan isya. Kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini adalah pembahasan tentang bekal semangat nanti. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas yang pertama yaitu bekal tentang ibadah kita, terutama ibadah puasa. Kita harus membekali dengan ilmu. Dan ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, terutama untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena di sana ada ibadah yang Allah tabaraka wa taala wajibkan kita secara khusus, yaitu berpuasa. Dan juga di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa seorang ahlu sunnah itu dia melandasi amalannya, ibadahnya di atas ilmu. Ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya dari sini penting membahas terkait dengan amalan ilmu yang berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tabaraka wa taala berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala tanpa ilmu, maka sungguh apa yang dirusaknya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang diperbaikinya. Sehingga dari sini kan di dalam bulan Ramadan banyak ibadah di sana, terutama ibadah yang memang wajib khususnya seperti berpuasa, sholat 5 waktu, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya, meninggalkan maksiat, belum lagi ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga kita ingin agar ketika kita melaksanakan ibadah ketaatan di dalam bulan Ramadan, kita mendapatkan faedah, manfaat. Kita ingin agar amalan kita diterima oleh Allah. Sehingga dari sinilah pentingnya agar kita melandasi ibadah kita, khususnya puasa tersebut, dengan ilmu. Karena ketika seseorang itu tidak melandasi amalannya dengan ilmu, maka yang ada adalah merusak jauh lebih besar dibandingkan memperbaiki. Sehingga nanti di sini akan kita bahas dua hal ini, yaitu tentang ilmu terkait dengan hal tersebut dan juga semangat. Nanti di bab semangat ini kita akan membahas terkait hal penting juga yang berkaitan dengan diterimanya amal. Maka atas dasar inilah kemudian kita berusaha mempelajari tentang perihal fikih puasa secara praktis tentunya. Dan juga yang menarik adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan puasa, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi di sini ada syaratnya.
seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia mendapatkan keutamaan dosa-dosanya yang telah berlalu akan Allah ampuni. Syaratnya dua. Pertama, dia mengerjakan puasa tersebut imanan, karena iman. Yang kedua, dia mengerjakan puasa tersebut karena mengharapkan pahala. Tapi dua kalimat ini penting untuk difahami. Apa yang dimaksud? Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tabaraka wa taala di dalam Fathul Barinya mengatakan, al-muradu bil iman, yang dimaksud dengan karena iman adalah al-i'tiqadu bi fardhati shaumihi. Yang dimaksud dengan siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, kalimat karena iman itu maksudnya apa? Maksudnya adalah al-i'tiqadu bi fardhati shaumihi, meyakini akan wajibnya puasa. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia meyakini akan wajibnya puasa tersebut, wabil ihtisab, dan yang dimaksud dengan ihtisaban adalah talabus thawabi minallahi ta'ala, mengharapkan, menginginkan pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maksudnya karena meyakini akan wajibnya puasa tersebut, dan yang kedua karena mengharapkan dan menginginkan pahala dari Allah, maka orang inilah yang dosa-dosanya yang telah berlalu akan Allah ampuni. Jadi inilah pentingnya kita untuk mempelajari tentang bab puasa. Nanti kita akan sebutkan setelah ini dalil yang menunjukkan akan wajibnya puasa. Kenapa ini penting? Karena tadi diantara makna karena iman adalah meyakini puasa yang kita kerjakan ini wajib. Kalau ada seseorang yang berpuasa hanya sekedar puasa saja karena mengikuti kaum muslimin yang lain, bukan karena meyakini betul-betul akan wajibnya puasa, maka khawatir mereka atau orang-orang semacam ini bukanlah termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini, dihapuskan, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sehingga dari sini pentingnya bagi kita untuk mempelajari terkait dengan fikih praktis puasa ini. Kita bilang praktis karena hanya hari ini saja kita bahas, makanya sebentar waktunya. Baik, atas dasar inilah penting kita membahas terkait dengan fikih puasa. Pembahasan yang pertama, kita ingin menyebutkan sedikit terkait dengan dalil wajibnya puasa Ramadan. Dalil wajibnya puasa Ramadan dan bagaimana pendalilannya kok bisa disimpulkan wajib. Itu penting, karena ini menyangkut dengan nantinya kita dapat meyakini wajibnya puasa Ramadan itu, sehingga kita mendapatkan keutamaan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan banyak, kita sebutkan dua saja karena ini hanya sekilas saja. Yang pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahkan kita menghafalnya itu, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah dituliskan, ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kita ingin menggunakan terjemahan teksnya dulu sebelum terjemahan maknanya. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, ayat ini di antara ayat yang dijadikan dalil oleh seluruh para ulama akan wajibnya puasa Ramadan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dari mana bisa disimpulkan wajib? Kalimat wajib itu dalam bahasa Indonesia kan sudah diambil, diserap dari bahasa Arab. Wajaba, wajibun, itu kan sama, dalam bahasa Arab juga sama, wajib, 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 begitu. Baik, kok bisa disimpulkan hukumnya wajib itu dari mana? Bukankah ayat tidak ada kalimat atau kata yang mengandung huruf wajaba? Kok bisa dikatakan wajib? Dalilnya ayat ini. Kesimpulan itu berasal dari mana? Maka para ulama mengatakan bahwasanya ada kata di sana yang menunjukkan akan wajibnya ibadah yang disebut dalam ayat ini, yaitu pada kata kutiba ala. Kutiba ala. Kutiba ala, terjemahan letterleknya dalam bahasa Indonesia artinya telah dituliskan atas. Kutiba alaikum, telah dituliskan atas kalian. Kutiba alaikum. Tapi dalam ilmu usul bahwasanya ketika membahas tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum taklifi, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, sunnah, dan seterusnya dari 5 hukum taklifi itu, kemudian para ulama mengatakan bahwasanya di antara lafaz yang menunjukkan wajib
atau di antara lafaz yang menunjukkan akan wajibnya sebuah amal perbuatan adalah kalimat kataba ala atau kutiba ala atau maktubun ala. Sehingga dari sinilah kemudian kalimat kutiba ala ini merupakan salah satu bentuk kata yang menunjukkan akan wajibnya ibadah yang disebut. Oleh karenanya dalam terjemahan Al-Qur'annya menjadi telah diwajibkan atas kalian, telah diwajibkan bagi kalian. Kok bisa ada kalimat diwajibkan sedangkan kalimat wajib itu sendiri kita ambil dari bahasa Arab, tapi dalam ayat tidak ada kalimat wajib. Dari mana kalimat wajib ini diambil? Dari mana kalimat wajib ini diperoleh? Dari kalimat kutiba ala. Karena kalimat kataba ala itu diantara lafaz yang menunjukkan akan wajibnya sebuah perbuatan. Sehingga kalau ada yang bertanya kepada kita, wajib kok bisa? Dari mana kalimat wajib itu muncul? Dari kalimat kutiba ala. Itu namanya sisi pendalilannya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya berpuasa Ramadan adalah hadis dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, hadis tentang rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara dan ini disebut dengan rukun Islam. 5 rukun Islam. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat berpuasa Ramadan. Yang kelima wahajil bait, berhaji di Baitullah. Maka salah satu dari rukun Islam ini Nabi menyebut berpuasa di bulan Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang mana kalau tidak ada rukun tersebut maka akan hancur Islam. Maka dari sini menunjukkan kepada kita betapa amat sangat pentingnya rukun puasa ini. Dan betapa amat sangat pentingnya rukun puasa ini menunjukkan akan wajibnya seorang muslim mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kalau seseorang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, artinya dia menegakkan rukun Islam yang keempat ini. Kalau dia tidak mengerjakan puasa Ramadan, artinya dia tidak menegakkan atau menghancurkan salah satu dari rukun Islam ini, yang maknanya akan menghancurkan seluruh keislamannya nantinya. Karena puasa Ramadan termasuk bagian dari rukun Islam, maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Sebagaimana rukun ini ibarat sebuah tiang yang menyangga bangunan. Tiang-tiang ini wajib ada, kalau tidak ada hancur bangunan itu. Ini salah satu dalil dan pendalilannya. Baik. Kemudian yang ketiga ada hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada para sahabat ketika datang bulan Ramadan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah tabaraka wa taala mewajibkan bagi kalian berpuasa di siang harinya. Jelas hadis yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya puasa Ramadan. Kenapa? Kan ini sederhana, tapi kenapa disebutkan? Karena tadi hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maknanya adalah siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena dia yakin, benar-benar yakin bahwa puasa yang dikerjakannya ini wajib, bisa lahir keyakinan bahwa apa yang dilakukannya wajib ini dari mana? Dari pengetahuan tadi. Sehingga perlunya kita untuk menyebutkan pertama kali dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan, agar ketika datang bulan Ramadan kita benar-benar yakin akan wajibnya puasa yang kita kerjakan ini. Jadi asasnya yang mendorong kita melakukan puasa adalah karena yakin akan wajibnya, bukan karena semua orang melakukan maka kita pun melakukan, bukan karena semua orang rumah sahur maka saya pun sahur, kemudian di pagi harinya setelah itu saya pun berpuasa, bukan. Tapi karena memang benar-benar yakin memang Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Baik, selesai pembahasan yang pertama, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang kedua dari bekal pertama ini, karena bekal pertama menyangkut tentang bekal ilmu. Bekal ilmu pun kita batasi hanya terkait dengan puasa saja, sudah, karena itu yang wajibnya. Kemudian nanti bekal yang kedua, bekal terkait dengan semangat kita, agar kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat, kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat, kegembiraan dan kebahagiaan.
Kemudian pembahasan berikutnya yang kedua dari bekal yang pertama ini adalah tentang syarat puasa. Syarat puasa. Penekanannya adalah untuk bisa memahami poin-poin ini dengan baik. Saya akan menyebutkan poin-poinnya, tidak penting berapa angkanya, nominalnya, tapi yang penting difahami nanti permasalahan-permasalahan di dalamnya. Dan saya hanya akan menyebutkan tentang persoalan-persoalan yang memang secara realita terjadi. Adapun barangkali bisa jadi kita singkirkan dulu karena waktu kita terbatas. Jadi kita membahas yang memang real terjadi dan kemungkinan besar terjadi, bukan yang kemungkinan kecil terjadi atau yang kemungkinan tidak terjadi lebih besar, tidak. Kita akan batasi yang paling terpenting saja. Baik, di antara syarat puasa yang pertama saya menyebutkan di sini ada 8 syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, syarat puasa adalah Islam. Seorang muslim, beragama Islam, seorang muslim. Maknanya adalah bahwasanya yang namanya puasa ini hanya wajib dikerjakan oleh seorang muslim, dan kalau ada seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan maka puasanya sah. Oleh karenanya Islam ini disebut syarat sah puasa dan syarat wajib puasa, karena kewajiban puasa hanya berlaku bagi seorang muslim saja. Dan juga seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau dia berpuasa maka puasanya sah. Oleh karena Islam ini dia sebutnya syarat wajib dan syarat sah. Dari sini difahami kalau begitu orang kafir tidak wajib puasa. Dan yang kedua, kalau orang kafir itu berpuasa maka puasanya tidak sah. Karena syarat yang pertama dari syarat puasa adalah Islam, seorang muslim yang melakukannya. Seorang muslim wajib berpuasa. Kalau seorang muslim berpuasa, sah puasanya. Dari poin nomor pertama ini difahami kalau begitu orang kafir pertama tidak wajib puasa, dan yang kedua orang kafir kalau dia tetap berpuasa maka puasanya tidak sah. Baik, itu orang kafir. Pertanyaannya terkait dengan orang kafir. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Kemudian, kalau orang kafir tidak wajib berpuasa, apakah orang kafir itu berdosa ketika tidak berpuasa? Itu dibahas oleh para ulama. Tadi kan dikatakan orang kafir tidak wajib puasa, kalaupun berpuasa puasanya tidak sah. Ini sengaja saya kan harusnya keutamaan Ramadan dulu. Nah, tidak, kita masukkan ini dulu pertama nih, supaya nanti keutamaan Ramadannya di bagian akhir. Soalnya biasanya di bagian akhir itu yang sudah mulai konsentrasinya hilang. Jadi kita kasih penyemangat di akhir gitu, nanti supaya semangat. Di awal kita kasih yang harus berpikir dulu, hitung-hitungan. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Orang kafir tidak wajib puasa. Pertanyaannya, ketika datang bulan Ramadan, orang kafir tidak berpuasa, dosa tidak? Karena dia tidak berpuasa. Begitu, ini dibahas oleh para ulama. Maka jawabannya, orang kafir dosa. Orang kafir datang bulan Ramadan, dia tidak wajib puasa. Tapi tidak wajibnya puasa bagi orang kafir tetap mendapatkan dosa. Loh, kok bisa kan tidak wajib tapi dosa gimana? Itu khusus orang kafir, makanya tidak enak jadi orang kafir. Sudah tidak wajib, loh bukannya kalau tidak wajib aman? Tidak aman karena kamu kafir. Khusus kamu saja ini. Orang kafir ketika datang bulan Ramadan tidak wajib puasa, tapi tidak puasanya orang kafir tetap berdosa karena dia tidak puasa. Loh kan tapi kan memang tidak wajib. Jawabannya adalah mungkin bagi orang kafir ini untuk masuk Islam terlebih dahulu kemudian menjadi wajib lalu berpuasa. Tapi tidak dilakukan oleh orang kafir. Oleh karenanya orang kafir sekalipun tidak wajib puasa, dia tetap berdosa karena tidak berpuasa. Bukankah saya kalau puasa itu maka puasanya tidak sah? Betul. Bukankah saya dalam kondisi kafir itu tidak wajib puasa? Betul. Tapi kenapa saya juga kena apesnya, dapat dosanya? Jawabannya karena mungkin bagi kamu di dunia masuk Islam dulu sehingga kamu keadaannya menjadi wajib, dan kalau kamu berpuasa sah, lalu kamu bisa puasa. Tapi kamu tidak lakukan. Karena kamu tidak melakukan ini, maka kamu berdosa. Itu orang kafir itu, tidak enak sekali. Tidak wajib puasa tapi dosa. Tidak wajib sholat tapi tetap dosa. Demikian orang kafir. Baik, ini catatannya. Maka dari yang pertama, poin yang pertama, syarat puasa adalah Islam, beragama Islam atau seorang muslim. Seorang muslim wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, kalau datang bulan Ramadan lalu seorang muslim ini berpuasa, maka puasanya sah. Catatan untuk syarat yang pertama, untuk orang kafir tidak wajib puasa. Kalaupun orang kafir ini puasa di bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia kafir dan dia berdosa.
ketika dia tidak mengerjakan puasa. Loh, kok tidak enak sekali? Iya, karena mungkin bagi orang kafir masuk Islam terlebih dahulu sehingga kemudian beban kewajiban itu ditimpakan kepadanya, lalu dia bisa berpuasa. Baik, ini orang kafir, makanya tidak enak orang kafir. Tidak wajib tapi dosa, tidak enak sekali. Baik, sekarang bagaimana terkait dengan jenis yang ketiga? Di sana ada seorang muslim. Kan tadi kan kita katakan seorang muslim wajib puasa. Kalau seorang muslim berpuasa, maka sah puasanya dan tentu dapat pahala. Sekarang bagaimana kalau ada seorang muslim yang tidak berpuasa? Seorang muslim kan wajib berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, bagaimana keadaannya? Maka jawabannya adalah kondisi seorang muslim yang tidak berpuasa. Kita bicara normal dulu ini. Seorang muslim tidak berpuasa sengaja karena malas. Kita bicara yang normal dulu, bukan karena mengingkari kewajibannya, sengaja karena malas, alasan tidak kuat dan lain sebagainya. Seorang muslim yang tidak berpuasa bukan karena tidak mampu berpuasa, sengaja tidak puasa saja karena malas misalkan. Maka bagaimana kondisi seorang muslim yang tidak berpuasa ini? Maka jawabannya dia berdosa. Dia berdosa karena dia wajib berpuasa, manakala seorang muslim tidak berpuasa karena malas, sengaja tidak berpuasa, bukan karena alasan-alasan dibenarkan oleh syariat, maka seorang muslim yang tidak berpuasa ini dia mendapatkan dosa. Baik, ini yang kita bicara normal-normal saja. Selesai pembahasan yang pertama tentang syarat puasa yang pertama, yaitu Islam. Nanti ada tanya jawabnya nanti. Nanti ada ujiannya di sini juga, sama. Dapat hadiah TV. Baik. Itu yang pertama, Islam. Kemudian yang kedua, nanti akan diulang, nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian yang kedua, di antara syarat puasa berikutnya adalah baligh. Baligh, seseorang telah sampai usia akil baligh. Ketika seorang muslim telah sampai usia baligh, fase baligh, tingkatan baligh, maka dia wajib berpuasa. Baik, baligh ini merupakan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Maknanya, kalau ada seorang muslim yang telah sampai usia baligh, maka seorang muslim yang telah sampai usia baligh ini ketika datang bulan Ramadan wajib puasa. Kalau dia tidak berpuasa, dia berdosa besar. Dan kalaupun seorang muslim yang balik ini di bulan Ramadan dia berpuasa, maka puasanya sah. Itu disebut dengan syarat wajib dan syarat sah. Kapan seseorang muslim itu dikatakan bahwa dia berada dalam usia balik? Maka seorang dikatakan balik itu minimalnya ketika berusia 9 tahun telah keluar air mani atau telah keluar darah haid. Minimalnya 9 tahun minimal telah keluar air mani atau telah keluar darah haid. Maknanya, kalau ada seorang anak usia 8 tahun keluar darah haid, apakah dia telah balik? Belum, karena minimalnya usia 9 tahun. Kalau ada seorang anak lelaki usia 7 tahun setengah keluar air mani misalkan, apakah dikatakan telah balik? Belum, karena keluar air mani saja tidak cukup, keluar darah haid saja tidak cukup, ada batas minimalnya usia 9 tahun. Baik, kalau ternyata tanda ini tidak muncul, bagaimana? Sampai usia 20 tahun tidak juga keluar darah haid, sampai usia 22 tahun tidak juga keluar air mani misalkan, bagaimana? Apakah berarti dia belum balik-balik? Maka jawabannya, kalau ternyata tidak keluar tanda ini sama sekali, maka ketika seorang muslim itu telah berada pada usia 15 tahun, maka berarti dia telah balik. Ingin ada tandanya, ingin tidak, pokoknya kalau usia sudah 15 tahun berarti sudah balik. Seorang wanita belum keluar darah haid, usianya sudah 15 tahun, berarti kamu sudah balik, nak, karena usia kamu sudah 15 tahun. Tapi belum keluar darah haid, tak peduli, usia 15 berarti sudah balik. Seorang anak laki-laki usia 15 tahun belum keluar air mani, tetap dikatakan dia telah balik. Tapi usia ini perhitungannya adalah perhitungan hijriah, bukan masehi. Sehingga biasanya masehi lebih duluan daripada hijriah. Biasanya seorang anak yang berusia 14 tahun dalam kalender masehi, kadang atau mungkin bisa jadi dia telah berusia 15 tahun dalam perhitungan hijriah. Sehingga nanti tinggal dilihat saja, tinggal dicari tanggal hijriahnya kapan, kemudian dicocokkan dengan usianya. Baik, ini disebut balik. Di bawah itu, di bawah 9 tahun atau sampai tanda balik itu muncul, maka disebut mumayyiz. Jadi fase usia itu yang pertama, yang paling atasnya disebut balik, kemudian di bawah balik disebutnya mumayyiz. Mumayyiz ini minimal usianya usia 7 tahun. Usia 7 tahun sampai baliknya seorang anak itu disebut usia mumayyiz.
Usia 7 tahun bagi laki-laki sampai keluarnya air mani, maka rentang waktu itu disebut usia mumayyiz. Usia 7 tahun bagi seorang wanita sampai keluarnya darah haid, maka rentang waktu itu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai keluar darah haid, maka itu disebut fase mumayyiz. Seorang muslim ketika berada di fase mumayyiz, maka dia belum wajib mengerjakan kewajiban apapun. Seorang anak mumayyiz, ada seorang anak usia 8 tahun, berarti mumayyiz. Karena usia balik minimalnya 9 tahun. Usia anak 8 tahun berarti dia mumayyiz. Maka apakah dia wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan seorang hamba dengannya? Belum wajib. Datang bulan Ramadan wajib tidak berpuasa? Tidak wajib. Tapi jangan difahami, kadang kita ketika mendengar tidak wajib itu maknanya jangan dikerjakan. Nah, ini repot ini. Sama seperti mendengar kalimat sunnah, ini hukumnya Pak sunnah, berarti maksudnya adalah jangan dilakukan. Ketika mendengar kalimat ini hukumnya Pak makruh, berarti harus dilakukan. Itu begitu. Kalimat tidak wajib bukan jangan dilakukan atau harus ditinggalkan, tapi boleh dilakukan, boleh tidak. Tinggal terserah kesanggupan anak saja. Maksudnya kita jangan terlalu keras memaksa, karena dia belum wajib, dan kalaupun dia tidak melakukan maka dia belum dosa. Tetap kita memerintahkan, tetap kita menganjurkan, tapi jangan maksa, jangan terlalu keras. Cukup misalkan diajak, kalau tidak mau ya sudah, karena memang belum wajib juga. Jangan kebalik, kita ini luar biasa ini, kita kadang-kadang jadi orang tua kebalik. Anak masih kecil dipaksa, begitu sudah agak dewasa dibiarkan. Nah, kebalik, yang masih kecil ini belum wajib. Yang masih kecil belum ada kewajiban, kenapa disuruh pagi-pagi untuk berangkat sholat subuh, mandi dulu, ini dulu, kemudian kamu harus sholat subuh pergi ke masjid. Usia masih 5 tahun lagi misalnya, usia masih 7 tahun. Nah, kamu harus mandi, biasakan mandi jam 3 pagi. Kemudian jangan tidur lagi, sudah sampai datang waktu subuh. Giliran anak sudah usia 20 tahun dibiarkan saja. Aneh kebalik. Lah ini anak 6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 8 tahun, sampai 8 tahun setengah belum wajib sama sekali. Kenapa kita terlalu keras di dalamnya? Kenapa kita memaksa si anak padahal dunianya bukan begitu? Tapi giliran yang wajib, giliran yang memang wajib, usia sudah 19 tahun, usia sudah 17 tahun, usia 20 tahun, malah sudahlah biarkan saja, kasihan. Sekolahnya capek, ada pengayaan, sudahlah biarkan sajalah karena kerja semalam, dibiarkan. Kebalik, ini kebalik, karena tidak memahami ini. Kita memaksakan seseorang yang belum diberikan beban kewajiban, yang Allah saja pun tidak akan memberikannya dosa dan tidak akan mengazab dia kalaupun sengaja tidak melakukan. Lah kita terlalu keras, kan aneh. Sehingga dari sini pentingnya kita mengetahui fase-fase usia ini, baligh, mumayyiz di bawah itu. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui oh ini sah, oh ini wajib, tapi agar kita pandai bersikap, bagaimana menetapkan sikap kepada sang anak. Jangan sampai kita terlalu keras kepada anak-anak yang belum dibebani kewajiban, yang Allah saja pun tidak akan menghukum si anak kalau sengaja meninggalkan, kemudian kita malah terbalik, terlalu keras di sini. Maka yang wajib adalah tatkala usia baligh. Ketika anak itu berada di fase mumayyiz, yaitu minimal usia 7 tahun sampai masa balighnya, maka ibadah yang wajib itu belum wajib. Sehingga kita jangan terlalu keras di sana, sekalipun kita tetap mengarahkan, menganjurkan, memerintahkan, tapi beda perintahnya dengan yang telah baligh. Nah, kalau mumayyiz ini, kalau ternyata dia melakukan, kalau ternyata anak yang berada di fase mumayyiz ini melakukan ibadah-ibadah ketaatan, maka ibadahnya sah dan dia dapat pahala. Hanya saja tidak wajib. Baik, itu yang mumayyiz. Kalau di bawah mumayyiz 7 tahun ke bawah, maka ibadah yang dikerjakan itu tidak wajib. Kalaupun dikerjakan, maka tidak sah. Maka tidak sah. Tapi kalimat ini bukan menunjukkan kalau begitu ya sudah biarkan saja, bukan. Kita tetap untuk mendidiknya, mengajarkannya untuk membiasakan ibadah. Sekalipun ibadah yang dikerjakannya belum sah, belum wajib juga, karena usianya masih 7 tahun ke bawah. Tapi tetap untuk kita arahkan dan ajarkan. Jadi fase-fase ini harus kita pahami agar kita mengerti bagaimana cara bersikap dengan benar. Baik, ini yang kedua, baligh. Maka seorang muslim yang telah sampai fase baligh wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. Kalau seorang muslim yang sudah baligh ini dia sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berdosa. Kalau seorang muslim yang baligh ini di bulan Ramadan dia mengerjakan puasa Ramadan, maka puasanya sah. Ini syarat berikutnya, yaitu baligh, syarat wajib dan syarat sah. Adapun mumayyiz, maka puasa yang dikerjakannya sah, tapi belum sampai tingkatan wajib. Sehingga jangan terlalu keras dalam memaksanya atau menganjurkannya, mendorongnya.
Baik, kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal. Di antara syarat puasa berikutnya adalah berakal. Maknanya seorang muslim yang baligh yang berakal wajib berpuasa. Ketika datang bulan Ramadan, seorang muslim yang baligh yang berakal ini kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah. Ini berakal. Karena yang namanya berakal ini merupakan syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Ada beberapa persoalan terkait dari syarat yang ketiga ini. Kalau begitu, seseorang yang tidak berakal atau tidak memiliki akal atau hilang akalnya atau rusak akalnya tidak wajib puasa, betul. Lalu bagaimana bentuk lawan dari berakal ini sehingga kita harus memahaminya dengan baik gambarannya? Maka di sana ada beberapa golongan orang lawan dari berakal. Yang pertama mabuk, yang kedua pingsan, yang ketiga tidur. Tiga jenis ini, yang pertama gila. Kita dari lawan yang berakal dulu. Yang pertama gila, ada 4. Yang pertama gila, yang kedua mabuk, yang ketiga pingsan, yang keempat tidur. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama gila, gila kan lawan berakal. Kalau begitu difahami bahwasanya orang gila itu tidak wajib puasa. Betul, orang gila tidak wajib puasa. Kalau begitu difahami, kalau misalkan seandainya ada orang gila di bulan Ramadan, orang gila ini berpuasa misalkan. Orang gila ini dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Apakah sah puasanya? Tidak sah puasanya. Maka orang gila tidak wajib puasa, orang gila tidak sah puasanya. Baik, pertanyaannya, orang gila tidak wajib puasanya. Ada orang gila, dulunya muslim, kita tahu muslim ini sudah balik. Kemudian dia gila, datang bulan Ramadan. Apakah orang gila yang dulunya kita tahu dia muslim ini wajib berpuasa? Tidak. Kalau orang gila ini dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya? Tidak. Baik, tidak puasanya orang gila ini apakah berdosa? Maka tidak puasanya orang gila ini tidak berdosa. Kalau ada orang muslim normal datang bulan Ramadan, wajib puasa tidak? Wajib. Kalau ada seorang muslim normal datang bulan Ramadan, wajib puasa, namun dia sengaja tidak berpuasa, dosa tidak? Dosa. Baik. Kemudian yang kedua, ada orang kafir datang bulan Ramadan. Apakah orang kafir di bulan Ramadan wajib puasa? Ada orang kafir di bulan Ramadan, dia memilih untuk berpuasa, puasanya sah tidak? Tidak. Ada orang kafir di bulan Ramadan, dia tidak wajib puasa sehingga dia tidak berpuasa. Dosa tidak karena dia tidak berpuasa di bulan Ramadan? Dosa. Ada orang gila di bulan Ramadan, wajib puasa tidak? Orang gila di bulan Ramadan wajib puasa tidak? Tidak wajib. Baik, ada orang gila ketika datang bulan Ramadan, dia tidak wajib puasa, lalu dia memilih untuk tidak puasa. Ya bukan memilih, dia tidak berpuasa. Dosa tidak dia tidak berpuasa? Kalau dibandingkan, enak mana muslim yang tidak puasa di bulan Ramadan, kafir yang tidak puasa, atau orang gila yang tidak puasa? Enak yang mana? Muslim yang sengaja datang bulan Ramadan tidak berpuasa, dosa. Orang kafir ketika datang bulan Ramadan tidak berpuasa, dosa. Loh, saya kan nggak wajib. Iya, karena kamu kafir kamu dosa. Datang bulan Ramadan. Orang gila, dulunya muslim, kita tahu, datang bulan Ramadan tidak wajib puasa, tidak berpuasa, dosa tidak? Tidak tuh, enakan ini nih, tidak berpuasa, tidak dosa lagi. Maka enakan muslim puasa kan itu ya, daripada 3 ini. Baik, ini orang gila. Sehingga orang gila tidak terkena beban kewajiban puasa. Kalaupun orang gila ini tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak terkena beban kewajiban puasa di dunia, tapi dia tetap berdosa karena tidak berpuasa di dunia. Kalau mereka bertanya, kenapa saya tetap berdosa? Karena mungkin bagi kamu masuk Islam dulu, sehingga beban kewajiban itu kemudian diberikan kepada kalian, kemudian kalian berpuasa, namun kalian tidak lakukan, makanya kalian berdosa. Baik, ini orang gila. Catatan yang pertama dari berakal, yaitu gila. Tadi. Kemudian tambahannya lagi terkait dengan orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Setelah Ramadan selesai sembuh dia. Setelah Lebaran di bulan Syawal sembuh. Apakah dia wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya selama bulan Ramadan? Maka orang yang gila tidak wajib. Orang yang gila tidak wajib. Kenapa tidak wajib mengqadha, mengganti? Jawabannya, ketika orang gila ini masuk dalam bulan Ramadan, dia masuk dalam keadaan tidak wajib mengerjakan ibadah.
Karena tidak wajib mengerjakan ibadah ketika telah selesai waktu ibadah itu, yaitu bulan Ramadan, tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Beda dengan orang yang pertama, seorang muslim sengaja tidak berpuasa, dia berdosa. Ketika nanti selesai bulan Ramadan, apakah dia wajib untuk mengganti puasa yang sengaja ditinggalkannya? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena ketika datang bulan Ramadan, muslim ini wajib berpuasa. Lalu dia memilih untuk tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa, maka kewajiban itu tetap wajib baginya, sehingga dia wajib untuk menggantinya. Orang kafir pun sama. Kalau orang kafir tidak sama dengan yang muslim. Orang kafir ini masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Apakah orang kafir ketika masuk Islam di bulan Syawal, maka kemudian dia wajib untuk mengganti puasa di bulan Ramadan yang terlewat kemarin? Maka jawabannya tidak. Karena orang kafir ini pun sama, ketika datang bulan Ramadan, dia datang dalam keadaan tidak wajib. Hanya saja tambahannya, kalau orang kafir ini dia berdosa. Kalau orang gila tidak berdosa. Baik, ini orang gila, catatan yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang mabuk. Loh, kita baru bahas berapa saja? 5, 11. Berarti waktu 50 menitan lagi kita. Begitu. Baik, kemudian yang kedua, orang yang mabuk. Orang yang mabuk meminum khamar. Orang yang mabuk meminum khamar. Bagaimana kondisi orang yang mabuk meminum khamar ini ketika dia memasuki waktu puasa? Maka jawabannya, orang yang mabuk ini, entah karena sebab khamar atau karena narkoba atau yang semisal dengannya, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua, dia berdosa. Kemudian yang ketiga, dia wajib untuk menggantinya nanti di luar Ramadan. Puasanya orang yang mabuk. Puasanya orang yang mabuk. Puasanya orang yang hilang akalnya karena sebab meminum khamar, karena sebab narkoba, sabu atau yang lain sebagainya, maka puasanya tidak sah. Dia tetap wajib, hanya saja puasanya tidak sah. Kemudian nanti di luar Ramadan dia wajib menggantinya dan dia terhitung berdosa. Dan dia berdosa. Pertanyaannya, kalau misalkan ada seseorang jam 3 pagi dia meminum khamar misalkan, atau menggunakan obat-obatan terlarang, sehingga tatkala masuk waktu puasa dengan dimulai dengan azan subuh berkumandang, dia dalam keadaan mabuk. Berarti kan tidak sah puasanya itu, dan dia berdosa dalam kondisi itu, dan dia wajib menggantinya. Kemudian jam 11 siang sadar, hilang pengaruh obatnya, hilang pengaruh khamarnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap dia selanjutnya? Apakah karena tidak sah? Ya sudah, boleh makan siang saja, karena tidak sah dari awal. Maka jawabannya, khusus orang yang mabuk ini karena sebab yang haram, maka dia tidak boleh untuk makan. Nanti dianggap seperti orang yang berpuasa, tidak boleh makan dan minum sampai nanti hari berbuka, sampai nanti datangnya waktu maghrib. Ini bagi orang yang meminum atau dia menggunakan obat-obatan terlarang sehingga hilang akalnya. Maka puasanya orang yang mabuk atau puasanya orang yang hilang akalnya karena sebab ini, maka puasanya tidak sah, dia berdosa, dan dia wajib untuk mengganti di luar bulan Ramadan. Dan kalau seandainya dia sadar di pertengahan siang Ramadan, wajib untuk menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa sampai datangnya waktu maghrib. Ini orang yang hilang akalnya karena mabuk. Kemudian yang ketiga, orang yang hilang akalnya karena pingsan. Orang yang hilang akalnya karena pingsan. Misalkan seseorang dia makan sahur. Setelah makan sahur dia duduk sebentar, ternyata pingsan. Pingsan misalkan, bukan tidur, pingsan. Pingsan sehingga dia masuk waktu subuh dalam kondisi pingsan. Karena mulai start puasa dari subuh, azan subuh. Kemudian nanti ditutup azan maghrib. Dia masuk waktu puasa itu dalam keadaan pingsan. Sekarang bagaimana kondisi puasanya? Orang yang pingsan ini, kalau orang yang mabuk puasanya tidak sah. Orang yang gila puasanya tidak sah. Orang yang pingsan. Maka kalau orang yang pingsan ini sempat mendapati sebagian waktu siang dari waktu puasa, maksudnya dia sadar, misalkan dia siuman sadar jam 4 sore, berarti kan dia masih mendapati waktu puasa, ada 2 jam lagi misalkan, maka puasanya sah. Puasanya sah, tinggal dilanjutkan saja, dan dia tidak berdosa, dan dia tidak perlu untuk mengganti puasanya di luar waktu. Kalau pingsan hanya di sebagian waktu saja pingsannya, atau misalkan dia makan sahur, setelah salat subuh dia pulang ke rumah terjatuh pingsan misalkan jam 7 siang pingsan, bangun lagi sadar nanti jam 5 sore. Bagaimana puasanya? Puasanya sah, karena dia telah mendapati sebagian waktu, entah sebagian kecil atau sebagian besar atau hanya seberapanya saja. Pokoknya dia masih dapat waktu puasa itu. Selagi dia masih dapat waktu puasa, maka puasanya sah. Tidak perlu bingung. Jangan sampai nanti sadar, aduh sudah batal. Tidak batal, lanjutkan saja.
tapi waktu sebentar lagi enak sekali. Ya nggak apa-apa, rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Begitu, maka puasanya sah, lanjutkan dan tidak perlu mengqadha dan dia tidak berdosa. Yang menjadi persoalan adalah kalau pingsannya seharian. Pingsan seharian dari waktu mulai awal puasa azan subuh sampai terbenamnya matahari. Seseorang habis makan sahur jam 4 duduk, atau dia ingin ambil wudhu subuh, persiapan subuh sebelum masuk waktu subuh, tapi dia ingin berwudhu dulu, terjatuh, terpleset, pingsan, bangun-bangun isya. Maka orang yang semacam ini karena semua waktu puasanya dia dalam keadaan pingsan, maka orang ini puasanya tidak sah. Tapi dia tidak berdosa, namun dia tetap harus mengganti di luar waktu puasa tersebut. Ini enak kan begini, ada ujiannya nih kayak gini. Baik, ini orang yang pingsan. Jadi kalau orang yang pingsan masih mendapatkan waktu siang puasa, maka puasanya sah. Tidak perlu mengganti, dia tidak berdosa. Kalau orang yang pingsan itu full seharian, tidak mendapati waktu puasa, maka puasanya tidak sah, dia tidak berdosa, wajib baginya untuk mengganti di luar Ramadan. Ini orang yang pingsan. Maka orang yang pingsan ada dua, ada yang masih mendapati waktu puasa, ada yang full selama waktu puasa itu berjalan. Ini orang yang pingsan. Baik, kemudian berikutnya, ini kita bicara yang normal saja nih. Bagaimana kalau orang yang koma, misalkan orang yang sakit koma? Jawabannya dari awal pasti orang yang koma tidak akan puasa karena dia sakit, kan begitu. Sehingga tidak membahas. Kalau pingsan barangkali jatuh atau kepentok pintu pingsan, misalkan, kan ini kan mungkin ini. Tapi kalau misalkan bagaimana tentang orang yang koma, Ustaz, misalkan, lah orang yang koma terbaring lemas, jangankan untuk membicarakan ini, asalnya dia pasti awalnya tidak puasa karena dalam kondisi sakit. Sehingga kita tidak bahas itu, tidak perlu untuk kita bahas karena penting, tapi tidak perlu begitu penting. Baik, kemudian yang keempat, yaitu orang yang tidur. Orang yang tidur, bagaimana puasanya orang yang tidur? Maka puasanya orang yang tidur sah, dia tidak berdosa dan tidak perlu mengganti di hari lain di seluruh bulan Ramadan. Ingin tidur hanya sebagian waktu atau full waktunya tidur. Misalkan dari setelah sahur dia duduk sebentar atau berbaring sebentar, sahurnya jam 3, setengah 4, aduh waktunya masih sejam lagi subuhnya, tidur dulu sebentar lah, nanggung misalkan, tidur sebentar setengah jam, ternyata bablas sampai isya misalkan. Bagaimana puasanya nasibnya orang yang tidur? Maka puasanya sah. Puasa orang yang tidur full sah dan dia tidak berdosa karena bukan kemauannya tidur. Sulit sekali, maksudnya itu tidak bisa menggerakkan. Kalau bisa bangun ya bangun begitu. Kemudian yang ketiga, tidak perlu mengganti di luar Ramadan. Ini tidur. Kalau orang pingsan, puasanya tidak sah, dia tidak berdosa, tapi dia perlu mengganti di luar Ramadan. Kalau tidur, semua waktunya itu puasa itu kemudian dia dalam kondisi tidur, maka puasanya sah, tidak berdosa dan tidak perlu mengganti di luar Ramadan. Tapi tetap harus ganti itu sholatnya. Ketika dia bangun maka dia harus kerjakan sholat subuh, kemudian zuhurnya, kemudian asarnya, kemudian maghribnya, kemudian isyanya. Kerjakan semua. Bukan berarti tidak mengerjakan sholat juga, tapi puasanya sah. Apalagi kalau tidurnya hanya sebagian waktu saja. Tidur dari jam 8 pagi bangun jam 5 sore misalkan. Puasanya sah tidak sah? Berdosakah dia? Tidak dosa. Apakah dia perlu untuk mengganti di luar waktu Ramadan? Tidak perlu. Tapi ingat, sholat yang dilewat itu harus dikerjakan. Sholat zuhurnya harus dikerjakan, sholat asarnya harus dikerjakan. Begitu. Nah, ini puasanya orang yang tidur. Jadi pilih mana? Milih gila, mabuk, pingsan atau tidur? Enakan yang mana? Keadaannya enakan yang gila, enakan yang mabuk, atau pingsan atau tidur? Milih seharian gila atau seharian mabuk atau seharian pingsan atau seharian tidur? Seharian normal. Iya, pilihannya nggak enak semua. Tetap, jadi orang tidur pun nggak enak karena dia kan kewajiban sholatnya tetap harus dikerjakan. Langsung semua dirapel, kerjakan semua. Setelah itu nyambung lagi dengan raweh, kan tetap harus dikerjakan. Jadi tetap saja capek juga. Baik, ini syarat yang ketiga, yaitu berakal. Kemudian syarat berikutnya yang keempat dari syarat puasa adalah menetap. Menetap, tidak sedang pergi kemana-mana. Menetap. Maka orang yang menetap, sedang menetap, tidak sedang safar, wajib berpuasa. Dan kalau seorang yang menetap ini tidak sedang pergi safar, dia berpuasa, maka puasanya sah. Ini syarat yang keempat, yaitu menetap. Maka lawan dari menetap adalah musafir. Musafir. Kalau begitu orang yang sedang pergi safar keluar kota atau ke tempat yang jauh, maka boleh baginya tidak berpuasa? Ya, betul. Boleh baginya untuk tidak berpuasa.
Hanya saja bagi seorang musafir ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, seorang musafir, kita bicara seorang musafir, orang yang berpergian jauh, dia pergi dari satu negara ke negara yang lain atau dari satu kota ke kota yang lain, memang hitungannya jaraknya jarak safar. Yang pertama, apabila seorang musafir ini di perjalanan ini dia mampu untuk berpuasa, enak, ini naiknya kereta VIP misalkan, tak terasa tiba-tiba sampai ke tempat tujuan. Kalau dia dalam kondisi safarnya mampu berpuasa, maka yang lebih utama baginya adalah berpuasa. Sekalipun sekali lagi, kalau saya lebih memilih untuk tidak berpuasa, boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih utama bagi kita yang mampu untuk berpuasa dalam perjalanan, maka lebih utama berpuasa. Lebih utama berpuasa. Rincian yang pertama. Rincian yang kedua, apabila seorang musafir itu ternyata kelihatannya sama antara mampu berpuasa dengan tidak mampu berpuasa, kayaknya 50-50. Kalau dikatakan mampu, saya mampu saja. Tapi kalau dikatakan tidak mampu, ya kalaupun berbuka ya oke-oke saja. Maka dalam kondisi yang kedua ini pun yang lebih utama, dia bukan wajib, lebih utama. Maka yang lebih utama bagi seorang musafir ini adalah dia berpuasa. 50-50 keadaannya. Yang ketiga, ternyata seorang musafir ini dia mengetahui bahwa dia tidak mampu berpuasa dalam perjalanan. Dia harus pergi safar dari sini hingga ke Palembang menggunakan bus. Panas, capek, belum lagi ngetemnya lama. Aduh, misalkan kepayahan di tengah perjalanan. Dia memang merasakan melihat perjalanannya, saya tidak mampu melalui itu. Saya tidak mampu kalau harus berpuasa. Maka dalam kondisi yang ketiga ini bagi seorang musafir lebih utama untuk berbuka. Lebih utama untuk berbuka. Tiga jenis orang ini, musafir ini, kalau dia tetap memilih berbuka boleh tidak? Boleh. Boleh saja, boleh silakan. Tapi ada yang lebih utama, ada yang kurang utama. Maka seharusnya kita untuk memilih yang lebih utama tersebut. Kenapa kok ada yang lebih utama dan tidak utama? Karena puasa yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan jauh lebih baik daripada kita menggantinya di luar Ramadan. Oleh karena kalau memang mampu lebih utama kerjakan karena masih momen Ramadan. Daripada kita harus menggantinya di luar Ramadan, rugi. Oleh karenanya yang lebih utama bagi orang yang safar lalu mampu berpuasa, berpuasa. Kecuali seorang musafir itu dia tahu bahwasanya dia tidak mampu atau membahayakan dirinya, membodoroti dirinya, maka lebih utama baginya adalah tidak berpuasa. Baik, ini seorang musafir. Tiga tadi catatannya. Catatan yang keempat, bahwasanya kita ambil jarak safar menurut mayoritas ulama. Mayoritas ulama menetapkan bahwa jarak safar itu kurang lebih 85 km atau kalau ingin rentang waktunya kilometernya jaraknya antara 80 kilo sampai seterusnya. Sebagian mereka bilang 83 kilo, sebagian mereka 80 km, sebagian mereka 85 km. Maka jarak terhitung safar minimal 85 km. Sekarang sudah zamannya Google Map, tinggal lihat saja tujuan kita kemana, ke Brebes, lihat Brebes. Kemana tujuan kita, nanti akan muncul berapa kilonya. Jadi itu lebih mudah daripada mengikuti sebagian pandangan para ulama yang mengatakan bahwasanya safar ini kembali kepada urf setempat, kebiasaan setempat. Nah, ini repot, kebiasaannya siapa? Kebiasaan kita menganggap ini bukan safar, kebiasaan tetangga kita menganggap safar. Tahu dari mana kebiasaan setempat wilayah itu? Apakah wilayah itu mengeluarkan sebuah aturan bahwasanya kalau pergi ke Kuningan berarti safar, kalau perginya hanya sampai Beber saja berarti bukan safar, sehingga kita bisa menetapkan bahwa ini adalah hukum yang berlaku dalam sebuah wilayah. Zaman sekarang sulit, apalagi masing-masing orang kemudian menyimpulkan sendiri-sendiri kebiasaannya, adat hukum yang berlakunya, sehingga lebih aman dan lebih tenang mengikuti pandangan mayoritas ulama, yaitu jarak safar itu mengikuti jarak kilometer, minimalnya 85 km atau 83 km. Ambil 85 km. Sehingga kalau kita ingin bepergian, lihat, oh sudah 90 km, berarti sudah masuk jarak safar. Berlaku hukum safar. Kalau datang bulan Ramadan, boleh bagi kita untuk tidak berpuasa. Boleh kita timbang apakah kita mampu atau tidak. Kalau mampu maka lebih baik berpuasa daripada tidak berpuasa. Baik, ini yang keempat. Maka jarak safar 85 km. Kemudian yang kelima, seorang musafir kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, misalkan ini, seorang musafir bentar lagi lebaran, dia akan mudik. Mudiknya jauh ke Surabaya, naik motor, misal kayaknya seru nih bareng-bareng di jalan naik motor sama yang lain, pengendara yang lain, mudiknya.
Atau naik mobil, mobilnya tidak ada AC-nya, oh macet-macetan di tengah jalan, tidak melalui tol misalkan, jalan pantura biasa misalkan. Berarti kan safar itu jauh sekali. Kemudian dia tahu kayaknya saya tidak mampu, pasti saya memilih untuk berbuka. Ya kayaknya kelihatannya jelas tidak mampu. Maka bagi seorang musafir yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa di jalannya selama perjalanan, maka ada aturan yang harus diperhatikan, bahwa dia mulai untuk tidak berpuasanya ketika sudah jalan, bukan dari pagi. Besok saya mau mudik ke Surabaya, naik motor dari malam, kemudian dia sudah merencanakan, sudah menyiapkan pakaian, motornya dan lain sebagainya. Setelah sholat subuh sarapan dulu. Tidak begitu. Tidak. Maka semua yang ingin safar, tidak safar harus mengawali paginya dengan puasa dulu. Dia tetap sahur, dia tetap puasa sampai nanti dia pergi naik motor, kemudian pergi meninggalkan wilayahnya, baru di sana dia boleh buka. Nanti berhenti di rest area atau berhenti sebentar di toko atau warung, baru dia berbuka di sana. Bukan dari awal. Loh kenapa pagi-pagi sudah sarapan, sudah ngopi, sudah makan pisang goreng? Iya nanti jam 10 mau pergi ke Surabaya. Bukan begitu. Ini adalah aturan yang diatur oleh para ulama atau tata aturannya begitu. Sehingga jangan sampai nanti sudah pagi-pagi sudah sarapan dulu, dah bikin nasi goreng dulu. Karena kita ingin pergi safar ini jauh dan kita rasa tidak mampu di perjalanan, sudah bikin nasi goreng dulu supaya makan dulu semua. Setelah itu kenyang baru jalan. Bukan begitu aturannya. Diawali tetap dengan puasa semua. Karena bisa jadi tidak jadi, bisa jadi ada kendala yang lain. Sekalipun sudah pakai tiket kereta misalkan, jelas tiketnya berangkat jam 9, tetap tidak boleh. Sampai nanti kita dalam kondisi puasa dulu, mengawali seperti sedia kala, seperti hari-hari yang lain, datang ke stasiun, kemudian kita masuk ke kereta, kemudian sudah melewati wilayah kita, baru boleh berbuka di sana. Kalau kita memilih untuk berbuka. Jadi ini aturan yang harus diperhatikan terkait dengan musafir, terkait dengan safar. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara syarat berikutnya dari syarat puasa adalah suci dari haid dan nifas. Waktu kita sangat terbatas. Suci dari haid dan nifas. Maka seorang wanita yang haid dan nifas, maka tidak wajib puasa. Kalau dia tetap berpuasa, puasanya tidak sah dan dia berdosa. Tapi seorang yang dalam kondisi haid dan nifas, ketika datang bulan Ramadan, dia kan tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengganti puasanya di luar Ramadan. Seorang yang dalam kondisi haid dan nifas. Sebagaimana Ummul Mukminin mengatakan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, laqad kunna nahidhu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Dahulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami haid, keluar darah haid di masa Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa. Ketika dalam kondisi haid kemudian kita tidak berpuasa, maka Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasanya di luar Ramadan. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kan dalam kondisi haid dan nifas tidak boleh salat. Sekarang ketika sudah suci, apakah salat-salat yang ditinggalkannya wajib diqadha? Tidak. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Kalau salat tidak perlu untuk diqadha dan tidak diperintah untuk diqadha. Baik, itu yang keenam. Yang kelima. Kemudian yang keenam, di antara syarat puasa berikutnya adalah mampu berpuasa. Yang keenam, maka seorang muslim yang berakal, yang baligh, menetap, kalau wanita suci dari haid dan nifas, dia mampu berpuasa, wajib baginya berpuasa, dan kalaupun dia berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya sah. Di sini ada beberapa catatan dari lawan kalimat ini, yaitu orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa ini ada beberapa hal. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang tua renta, yang ketiga wanita yang hamil dan menyusui. Tergolong ke dalam golongan orang yang tidak mampu berpuasa kalau memang memilih tidak puasa karena membahayakan. Yang pertama orang yang sakit. Orang yang sakit ada rinciannya. Orang yang sakit yang dikatakan tergolong tidak mampu puasa sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa adalah sakit yang memang membahayakan dirinya. Karena namanya sakit ini bermacam-macam. Ada sakit yang tidak membahayakan dirinya, ada sakit yang membahayakan dirinya. Kalau sakitnya cuma flu saja, sakitnya hanya jerawatan saja, sakitnya karena sebab jatuh luka saja misalkan, sakitnya hanya karena terkena silet atau pisau misalkan, ya kan itu sakitnya masih bisa untuk berpuasa. Maka sakit-sakit ringan semacam ini, maka dia tetap wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kalau sakit hanya flu saja karena sariawan saja, kemudian aduh saya sedang sakit, saya tidak berpuasa. Kenapa? Apa sakitnya? Sariawan. Ya tidak, dia tetap wajib berpuasa.
karena sakitnya sakit ringan yang tidak ada kaitannya dengan puasanya, maka orang yang sakit tapi sakitnya ringan tetap wajib puasa. Kalau dia tidak berpuasa dia berdosa, namun dia tetap harus mengganti di luar Ramadan. Kemudian yang kedua, ada sakit yang berat, tifus misalkan, atau sakit yang berat, meriang dengan berbagai bentuknya, panas, kemudian panas dingin, pusing dan seterusnya itu sakit yang memang melemahkan dirinya. Maka sakit yang berat yang mempengaruhi puasanya, maka dalam kondisi ini boleh baginya untuk tidak berpuasa, bahkan bukan boleh lagi, wajib, karena ini menyangkut tentang keselamatan dirinya. Karena Islam memperhatikan tentang maslahat dan mudarat. Kalau dia tetap berpuasa bermudarat baginya, maka dalam kondisi semacam itu dia tidak berpuasa, bahkan wajib sampai tidak berpuasa, karena kalau dia tetap berpuasa bermudarat. Baik, kondisi dia tidak berpuasa ini bagaimana? Apakah berdosa? Tidak berdosa, karena alasan yang dibenarkan. Lalu kemudian kalau dia tidak berpuasa, pertama dia tidak berdosa. Lalu apa yang harus dilakukan berikutnya? Dia tetap wajib harus menggantinya di luar Ramadan. Orang yang sakit berat, sakit yang memang mempengaruhi puasanya, maka dia boleh tidak berpuasa, bahkan sampai kepada wajib untuk tidak berpuasa karena dapat memudarati dirinya. Tapi dia tidak berdosa, sekalipun dia tidak berpuasa, namun dia tetap wajib harus mengganti di luar Ramadan. Orang yang sakit. Kemudian yang kedua, orang yang tua renta. Orang yang sudah tua renta pun dibagi dua. Ada orang yang tua renta yang memang mampu puasa, dia tetap wajib puasa. Ada orang yang tua renta dan dia tidak mampu berpuasa. Nah, ini orang tua yang kedua inilah boleh baginya tidak berpuasa. Bukan boleh lagi, memang wajib tidak berpuasa. Orang tua renta yang tidak mampu puasa, dia tidak berpuasa. Berdosakah dia ketika tidak berpuasa? Tidak berdosa. Orang tua renta, orang yang sudah 80 tahun tapi mampu berpuasa, lalu dia memilih untuk tidak berpuasa, berdosakah dia ketika tidak berpuasa? Berdosa. Maka orang tua renta yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan dia tidak berdosa ketika dia tidak berpuasa. Kalau sudah selesai Ramadan, apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya khusus untuk orang yang tua renta yang tidak mampu berpuasa, cara menggantinya adalah dengan membayar fidyah. Karena kalau qadha ya di Ramadan saja tidak mampu, masa di luar Ramadan ya lebih parah lagi. Tetap saja sama. Maka untuk orang tua renta, cara membayarnya, cara menggantinya adalah dengan cara membayar fidyah. Kalau orang yang sakit berat ketika sembuh, cara menggantinya adalah qadha. Kalau orang yang tua renta ketika dia tidak berpuasa, maka cara menggantinya adalah dengan cara membayar fidyah, memberikan makan fakir miskin sejumlah bilangan puasa yang ditinggal. Berikan saja nasi padang misalkan, atau ingin membeli beras ya silakan 1,5 kilo kemudian diisi dengan yang lain-lain misalkan. Maka tidak mengapa. Ini orang tua renta. Ingat, orang tua renta pun ada dua. Kemudian yang ketiga, wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui pun sama, ada dua. Ada yang mampu berpuasa dan memang tidak membahayakan dirinya dan juga bayinya. Dan yang kedua, ada yang memang tidak mampu berpuasa. Kita tidak berbicara yang mampu puasa. Kalau yang mampu puasa dan memang tidak membahayakan dirinya dan juga tidak membahayakan bayinya, wajib berpuasa. Yang kita bicarakan adalah wanita yang hamil atau menyusui, atau hamil plus dia sedang menyusui, kemudian tidak mampu puasa. Baik tidak mampunya karena memang dia tidak mampu karena lemah, atau tidak mampunya karena sebenarnya dia mampu, tapi nanti bayinya akan bermudarat untuk bayinya tersebut, tidak mampu berpuasa. Maka boleh bagi wanita ini untuk tidak berpuasa. Kalaupun dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Lalu bagaimana nanti kondisinya untuk mengganti puasanya ini? Maka di luar Ramadan dia bisa menggantinya dengan beberapa pilihan. Kita tidak ingin membahas pendapat perselisihan ini karena sangat banyak sekali perselisihannya terkait dengan cara menggantinya wanita yang hamil dan menyusui. Tapi pilihlah salah satu dari ini. Yang pertama, boleh bagi si wanita yang hamil dan menyusui ketika dia memilih untuk tidak berpuasa karena tidak mampu, menggantinya dengan cara mengqadha plus fidyah. Silakan kalau mampu. Atau yang kedua, boleh baginya untuk mengqadha saja. Boleh, silakan kalau mampu. Atau yang ketiga, boleh baginya untuk bayar fidyah saja. Boleh, silakan. Pasti ini fidyah semua yang gampang supaya nanti ya tidak mengapa juga. Karena ini pandangan para ulama yang memang kuat di kalangan mereka. Tiga. Atau yang keempat, dia melihat mana yang lebih maslahat.
lebih maslahat, baik untuk dirinya atau untuk kaum muslimin. Kalau kayaknya banyak fakir miskin ini, sudahlah lebih maslahat bayar fidyah untuk membantu mereka juga, beri mereka. Atau misalkan maslahat, supaya saya tidak bermudah-mudahan ini, saya ingin nomor satu qadha dan fidyah sekaligus, silakan saja, silakan. Masing-masing kita akan diuji dengan ini, mana yang benar keimanannya kepada Allah tabaraka wa taala dan mana yang benar-benar takut kepada Allah, masing-masing kita. Sehingga pilih saja salah satu dari 4 ini. Kalau ingin qadha plus fidyah, silakan. Kalau ingin qadha saja, silakan. Kalau ingin fidyah saja pun silakan, tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau ingin melihat mana yang lebih maslahat di kehidupannya, di lingkungannya, maka ini pun silakan. Maka ini pun silakan. Yang penting diganti. Yang penting diganti dengan salah satu dari ini semua. Bagi wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak mampu berpuasa. Adapun wanita yang hamil dan menyusui mampu berpuasa lalu dia melakukan salah satu dari 4 ini, tidak boleh dosa. Tidak boleh, dia tetap berdosa. Baik, kemudian yang ketujuh, di antara syarat puasa berikutnya adalah niat di malam hari. Berniat di malam hari. Berniat itu apa? Berniat itu maksudnya adalah berkeinginan keras untuk melakukan sebuah ibadah. Itu namanya niat. Jadi harus dihadirkan keinginan untuk melakukan ibadah, itu namanya niat. Keinginan itu harus dihadirkannya di malam hari. Keinginannya sama mungkin sebagian kita ada yang sudah meniatkan untuk hadir di majelis ini dari sepekan yang lalu. Saya berkeinginan nanti hari Ahad tanggal sekian jam sekian pada asar saya ingin hadir majelis taklim. Sudah ada keinginan, nah keinginan itu namanya niat. Keinginan itu namanya niat. Tapi keinginan yang kuat, pokoknya apapun dan bagaimanapun, kalaupun hujan saya sudah rencanakan dari jauh-jauh hari saya tetap datang. Kalaupun ada kesibukan saya akan singkirkan semua, pokoknya saya mau hadir. Nah keinginan itu namanya niat. Nah keinginan itu yang harus dihadirkan di malam hari. Jadi ketika datang waktu malam Ramadan harus dihadirkan bahwasanya besok saya pengen puasa. Keinginannya, keinginan besok ingin puasanya. Maka inilah yang disebut dengan berniat di malam hari. Sehingga bukan kemudian begitu saja, tidak ada planning besok ingin puasa. Jadi harus ada perencanaan, planning, keinginan bahwa besoknya nanti saya ingin puasa. Itulah niat namanya. Dan itu planning itu, perencanaan itu, keinginan kuat itu harus dihadirkan, harus difikirkan di malam harinya. Di malam harinya. Nah ini yang disebut dengan berniat di malam hari. Kalau tidak memikirkan, kalau tidak memplanningkan, kalau tidak merencanakan, kalau tidak tahu, asal jalan saja, maka tidak sah puasanya. Tidak sah. Misalkan kita ini dalam kondisi normal, ini kan bukan Ramadan ini. Kemudian datang malam hari, tidur. Datang waktu subuh, kemudian kita sholat subuh. Kemudian kita pulang ke rumah, belum ada yang dimakan dan minum, dan tidak ada rencana sama sekali bahwa siang itu akan berpuasa sunnah misalkan. Sampai jam 10 siang, kemudian kita mikir, oh lumayan, tadi saya dari waktu subuh sampai sekarang belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, belum melakukan pembatal puasa apa-apa. Saya ingin sekalian puasa sajalah. Rencana puasanya jam 10 siang. Keinginan puasanya jam 10 siang. Nah, itu namanya rencana, itu namanya niat. Maka kemudian dia berpuasa. Ini di luar Ramadan, boleh yang begini. Tapi itu tidak berlaku bagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan, keinginan itu, perencanaan itu, rencana, planning untuk melakukan puasanya harus ada di malam hari. Di malam hari itu kita harus benar-benar memikirkan bahwa besok saya ingin berpuasa. Oleh karenanya untuk amannya para ulama memberikan satu jalan keluar. Ketika datang malam pertama bulan Ramadan harus diniatkan, maksudnya direncanakan, diplanningkan. Kita berkeinginan untuk berpuasa full 1 bulan Ramadan. Barangkali nanti datang waktu sore kita tidur, kemudian bangunnya jam 10 pagi, kemudian kita kan belum memplanningkannya, kita aman. Kan kalau tidur kan berarti kan tidak menghadirkan niat di malam hari, tidak merencanakan karena bangunnya siang tadi. Tapi karena sudah dari awal sudah memplanningkan, saya merencanakan, memplanningkan, berkeinginan untuk berpuasa full Ramadan sebulan penuh ini, maka aman, sudah terbackup di awal. Jadi kesimpulannya yang namanya berniat di malam hari ini adalah memplanningkan, merencanakan untuk melakukan puasa besok dan juga menginginkan untuk melakukannya dan menghadirkan itunya harus di malam hari atau sebelum waktu subuh, itu minimalnya. Oleh karenanya kalau orang sahur itu berarti tandanya dia telah merencanakan besok ingin puasa. Buktinya sahur. Atau orang tidak sahur, kesiangan, kemudian dia mengatakan aduh terlewat tidak sahur, berarti tandanya dia telah meniatkan puasa karena sudah ada dalam benaknya rencana planning ingin sahur, yang mana itu menunjukkan bahwa dia ada niatan ingin berpuasa. Begitu, ini namanya niat.
Kemudian yang kedelapan, yang terakhir dari syarat puasa adalah masuknya waktu Ramadan. Kalau puasa Ramadannya hari ini ya tidak sah puasanya. Oleh karena ini diantara syarat berikutnya itu sudah masuk waktu Ramadan. Dan masuknya waktu Ramadan tinggal ikuti keputusan pemerintah saja. Sudah selesai, nanti tinggal lihat sidang isbat bagaimana, kemudian kita ikuti arahan mereka. Selesai pembahasan berikutnya, yang kedua yaitu dari syarat puasa. Yang pertama tentang wajibnya puasa. Yang kedua syarat puasa. Yang ketiga dari bekal pertama adalah pembatal puasa. Tapi sebelum dilanjutkan barangkali ada yang ingin tanyakan seputar sebelumnya, silahkan. Sebelum dilanjutkan. Iya, boleh. Misalnya ada orang tua yang Alzheimer, Ustaz, ketika datang sadar pada iya. Itu wajib puasa tidak, Ustaz? Ya, baik. Ketika dia dalam kondisi sadarnya dan memang mampu puasa, dia wajib puasa. Kadang-kadang terganggu Alzheimer, misalnya kadang-kadang makan, kadang-kadang ya nggak apa-apa. Nggak, ini misalkan dia dalam kondisi sadarnya ini. Ketika dia dalam kondisi sadarnya, sebelum masuknya puasa, itu dia harus berpuasa. Kalau mampu. Adapun nanti setelahnya dia kadang terganggu, misalkan tiba-tiba tidak sadar makan, nggak apa-apa. Nanti ketika sadar, lanjutkan puasanya. Kalau memang sadar nih, lanjutkan puasanya sampai berbuka, nggak masalah, nggak mempengaruhi puasanya sama sekali. Kecuali kalau misalkan tidak sadarnya itu sampai seharian siang puasanya. Tapi kalau hanya mengganggu beberapa jam saja tiba-tiba nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti kita ingatkan, aduh iya tadi tidak sadar berarti batal, nggak batal, lanjutkan saja. Sama seperti halnya orang yang gila, misal ini ada orang yang awalnya sehat, dia berpuasa jam 7 gila, misalkan jam 11 sadar, saat gilanya dia makan minum misalnya, nggak apa-apa. Nanti ketika sadar lanjutkan puasanya, aman, tidak batal puasanya, begitu. Jadi tidak masalah. Wallahu ta'ala bishawab. Iya. Orang yang berbuat khusus, anaknya berkhusus itu Iya. wajib puasa. Rata-rata biasanya dia tidak terkena beban kewajiban karena ada masalah di akalnya. Iya, karena ada masalah di akalnya. Jadi dia tidak terkena beban kewajiban puasa. Demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kita ingat datangnya Ramadan sudah niat puasa. Iya. Ya kan? Kemudian di malam harinya kan sahur. Iya. Bahwa besok itu puasa. Iya. Tapi kita itu jarang berniatan untuk tidak untuk puasa karena itu kita lihat sudah sahur pasti kita puasa. Iya. Kalau orang itu kan kalau selesai tarawih Iya. itu langsung diniatkan Iya. oleh imam tersebut. Iya. Itu sunat bodi, Iya. Kalau kita kan tidak. Iya, jalan-jalan saja sudah. Jadi Gitu. cuma planningnya itu Iya. bahwa saya itu nanti jam 3 itu Iya. sahur. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu sah enggak Iya. puasanya? Nah, itulah niat. Itulah niat. Dan niat itu tandanya adalah sahur. Kita sahur itu menandakan bahwasanya kita telah berniat, telah menginginkan bahwa besok ingin puasa, telah merencanakan bahwa besok itu ingin puasa. Itulah niat. Adab ini karena makanya saya suka menggunakan bahasa-bahasa begini. Iya. Adapun orang yang mengucapkan nawaitu dan seterusnya itu bukan niat, itu namanya membaca niat. Jadi jangan difahami bahwa kalau kita membaca nawaitu dan seterusnya itu berarti berniat, bukan berniat, itu namanya membaca niat. Yang namanya niat itu adalah keinginan melakukan sesuatu, itu yang disebut niat. Ketika kita sahur lalu ditanya, kamu sedang apa? Sahur. Lah, sahur buat apa? Buat puasa. Itu tandanya kita telah berniat, telah menginginkan, merencanakan. Jadi sudah dianggap niat. Iya, boleh. Jadi gini, istri kan haid. Iya. Kan jadi kan enggak puasa. Iya. Itu wajib bayar fidyah atau berpuasa aja apa ganti setelah puasa? Iya, ke wanita yang haid dan nifas maka dia hanya qadha saja, tidak fidyah. Wanita yang haid dan nifas, cara menggantinya cukup qadha saja untuk yang haid dan nifas. Ya, terima kasih. Ya, Allah taala bisawab. Iya, silakan. Mengenai ini apa? Musafir ya. Musafir, iya. Kan 85 km. Iya. Itu apakah sampai pulang pergi apakah sih satu jalan? Satu jalan. Iya. Karena satu jalan. Kemudian pekerja berat. Iya. Kan ada yang mencari ekonomi itu untuk menafkahi keluarga. Iya. Kemudian jadi pekerja berat yang sampai nggak berpuasa. Ya? Iya. Iya. Itu nggak boleh. Tetap harus berpuasa.
Urusan mampu tidak mampunya saat berjalan, bukan dari awal. Karena Nabi pun sama, Nabi dan para sahabat tetap di masa-masa itu sekalipun berpuasa tetap berjihad. Berjihad, bayangkan jalan kaki sana panas, di sana lebih panas dari kita ini. Tetap mengawalinya dengan puasa. Urusan nanti pingsan, urusan nanti sakit itu urusan nanti ke depan. Nah, kalau sudah kejadian barulah batalkan boleh, gitu. Kalau dari awal tidak boleh. Ini karena pekerjaannya ke depan berat, ini sudah dari awal tidak puasa, ya jangan, tetap dosa. Tetap dari awal apapun dan bagaimanapun awali dengan puasa. Ternyata setelah itu sampai pingsan misalkan karena tidak kuat, ya baru di situ berbuka. Karena memang ada alasan untuk berbuka, bukan dari awalnya. Jadi begitu. Bagi para pekerja berat pun sama. Demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, silakan. Man dulu, ya. Sampai juga misalkan apakah misalkan perjalanannya dari malam kan? Iya. Terus ya kan berarti waktu subuh itu kan sudah di pertengahan jalan gitu. Iya. Itu apakah wajib puasa dulu atau gimana? Yang malam mulainya. Kalau yang malam sih bebas, dia mau makan dulu atau apa dulu. Cuma nanti ketika masuk waktu puasa, dilihat apakah dia mampu untuk berpuasa sampai selanjutnya atau dia tidak mampu. Nah, itu tinggal pilihan di sana. Tapi kalau sampai waktu subuhnya dia bebas mau makan, mau minum apa boleh. Tapi apakah maksudnya kita wajib niat puasa atau Tetap enggak, kalau kita sudah di jalan. Kita sudah di jalan dan kita memilih apa dulu. Oh, saya memilih kalau besok puasa tidak puasa, ya sudah nantinya lanjut saja habis subuh ya makan gitu intinya. Gitu. Karena memang sudah di perjalanan gitu. Ini kalau misalkan safarnya mulainya ketika di hari puasa. Kalau sudah di malam ya sudah bebas gitu. Tinggal dilihat saja perjalanannya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, silakan ya. Kalau misal suami istri itu safar, Iya. dia terus karena berjalan jauh, dia nggak berpuasa, Iya. itu boleh simak nggak? Kalau dia memilih awalnya tidak berpuasa boleh. Awalnya tidak berpuasa boleh. Karena memang dia berarti dalam kondisi tidak berpuasa. Jadi demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Kecuali kalau dia awalnya memilih berpuasa lalu ternyata membatalkan, nah itu tidak boleh. Itu. Jadi emang dia awalnya tidak berpuasa rencananya. Demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ini masalah sadar, masalah enggak ya, sadar tidak. Kadang buka, kadang puasa. Nah berarti nanti di luar Ramadannya bahwa enggak? Enggak apa-apa, ganti saja kodok. Iya, nanti di luar Ramadannya pun sama di kodok juga. Kan sadar enggak, kata sadar. Nanti ketika sadarnya ganti. Nanti di beberapa jam berikutnya nggak sadar, itu nggak apa-apa. Lanjutkan lagi ketika sadar, ingatkan lagi. Jadi begitu. Baik, kalau misalnya kondisinya sadar nggak sadar. Tetap di luar Ramadannya dikodok. Dikodok karena dia mampu. Itu karena dia mampu. Cuma nanti kepotong dengan tidak sadar saja. Kan begitu. Ini maksudnya sadar akalnya datang atau sadar lemes bangun kayak gimana? Dia sadarnya seperti gila atau wanita tadi loh, Alzheimer tuh ingatannya. Oh iya, jadi yang dilihat adalah dia mampu tidak mampunya. Kalau misalkan memang dia seorang yang tidak mampu, ingin yang normal sekalipun, yang sadar terus sekalipun, maka dia tidak perlu mengkodok kalau tidak mampu. Jadi yang dilihat kemampuannya. Kalau orang yang sadar kemudian tidak sadar, kemudian tidak, ini ternyata orang yang mampu, maka di luar dikodok. Tapi kalau orang yang sadar tidak karena pikun, sadar tidak pikun, kemudian ingat lagi, sadar lagi, tapi dia mampu, sehat kuat, kalau tidak makan kuat, maka dia kodok. Kalau tidak mampu maka cukup fidyah saja. Jadi kembali ke mampu dan tidak mampu. Jadi begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Ada lagi? Iya. Tapi melenceng dari Boleh. topik. Jadi mengenai bab safar ya Ustaz. Iya. Jarak kan antara safar itu 85 km. Iya minimal. Maksimal minimal. Kita ke Kuningan. Iya. Melaksanakan sholat jamak itu termasuk tidak Ustaz? Kadang-kadang saya ngikutin kok di jamak gitu, sedangkan jarak kita belum nyampe 5 km gitu. Iya, bagi ini sekali lagi karena mengikuti jarak safar ini para ulama berselisih. Yang pertama ada yang menggunakan jarak kilometer sebagai patokan dan itu pandangan mayoritas ulama 4 mazhab. Dan yang kedua ada yang menggunakan kebiasaan adat istiadat hukum setempat. Adapun yang dijamak berarti kita katakan orang ini mengikuti pandangan kebiasaan setempat, menganggapnya bahwa itu adalah perjalanan safar. Cuma nanti ini problem, maksudnya di sini adalah tahunya bahwa ini adalah hukum adat kebiasaan setempat dari mana tuh.
Yang menjadi problem. Karena di masa kita agak sulit. Kebiasaan jadi hukum itu agak sulit. Apakah sebuah wilayah itu mengeluarkan buku panduan terkait dengan aturan bahwa kalau kamu pergi dari sini Kuningan berarti safar, kan itu kan enak kalau ada. Masalahnya tidak ada, dan masalahnya masing-masing kita menyimpulkannya sendiri. Yang menurut saya sih kebiasaan setempat wilayah. Nah, yang jadi pertimbangan adalah hukum kebiasaan wilayah, bukan kebiasaan kita. Nah, yang menjadi problem itu ketika menggunakan hukum kebiasaan ini, yang digunakan adalah perasaan pribadi. Nah, maksudnya kan bisa benar bisa salah. Tahu dari mana kalau misalnya dari sini ke Kuningan itu hukum kebiasaan menetapkan bahwa itu adalah jarak safar? Ya kalau kita timbang-timbang sih kayaknya misalkan. Nah, maksudnya karena samar tidak jelas maka beralihlah kepada sesuatu yang jelas. Kecuali kalau jelas memang ada setempat turun-temurun warga kampung situ memang menganggap kalau ada orang bepergian ke sebuah wilayah dianggap safar, enak, gampang. Karena semua sepakat, oh mau safar ke sana ya misalkan. Cuma yang menjadi problem di masa kita ini adalah kesamaran bahwa ini merupakan hukum setempat atau bukan. Ingat sekali lagi, hukum kebiasaan setempat, bukan hukum person pribadi. Bukan itu, tapi harus setempat, bukan menurut kita. Cukuplah beda antara kita dengan pandangan kawan kita menetapkan kalau bagi saya sih ini bukan safar. Kemudian kawan kita mengatakan kalau bagi saya sih safar. Cukuplah itu menunjukkan bahwa ini ada kesamaran hukum terkait dengan jarak itu. Makanya untuk memudahkan dan cari aman, gunakan jarak lebih aman maksudnya. Sekalipun kalau misalnya kita ingin jamak, ingin mengqashar ya silakan saja. Karena misalkan, tapi kalau menurut saya sih atau menurut prasangka saya sih kebiasaan hukum setempat yang berlaku ini dianggap safar, ya sudah tidak mengapa. Tidak mengapa. Cuma kan kalau bagi anak pribadi ini samar. Bukankah satu wilayah tapi jawabannya beda-beda? Karena menurut ini safar, menurut ini enggak. Itu berarti ini bukanlah sebuah hukum yang baku dari adat setempat, kan itu kan begitu. Kecuali kalau ada hukum bakunya tertulis wilayah Suranenggala ada panduannya. Kalau pergi ke Kuningan lebih dari Beber, wilayah Cilimus ke sana lagi berarti safar. Enak kan begitu. Cuma masalah kan tidak ada. Masing-masing orang nganggapnya ya menurut saya sih safar. Yang ini bilang ya enggak, soalnya begini-begini. Berarti dua orang berselisih nantinya. Itu menunjukkan bahwasanya hukum setempat tidak sepakat. Karena di wilayah yang sama jawabannya beda-beda. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus kembalikan kepada yang lebih jelas. Kalau jarak kan lebih jelas, lebih enak. Ada Google Map tinggal dilihat, klik saja dari sini Palutungan berapa kilometer. Oh, sudah 85 kilometer ya sudah safar, enak. Lebih tenang, lebih aman, lebih meyakinkan. Sekalipun ya kalau ingin memilih bahwasanya kayaknya sih kalau dilihat-lihat turun-temurun kebiasaan adat setempatnya menganggap bahwa dari sini ke sana dianggap safar, ya tidak mengapa juga. Begitu. Hanya saja lebih aman, lebih yakin dibandingkan menggunakan hukum setempat menentukan jarak safar. Oh, ini kalau misalkan orang itu dia menyiapkan pakaiannya berarti dia ingin safar. Loh, saya dari sini Jakarta nggak menyiapkan pakaian. Begitu misalkan. Sedangkan dari sini Jakarta itu jarak safar. Jadi begitu kan lebih rumit lagi. Sehingga kembalikan kepada yang lebih jelas saja. Karena kalau jarak maksudnya jelas, kita lihat di Google Map bisa kelihatan. Itu maksudnya. Kalau hukum setempat samar bagi kita, hukum setempat ini sebenarnya apa? Karena bukan hukum pribadi, hukum adat setempat, kebiasaannya. Nah itulah karena kesamaran itu. Kecuali kalau ada aturan yang jelas enak. Jadi demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Itulah kenapa kita ikuti pandangan yang jarak itu lebih menenangkan. Sekalipun kalaupun tidak apa-apa juga. Karena sebagian ulama Ibn Taimiyah diantaranya menguatkan bahwa safar itu menggunakannya hukum setempat. Kalau saat itu kan enak, masalahnya wilayahnya masih terbatas sedikit-sedikit. Jadi enak, gampang. Mereka semua sepakat kalau ke sana safar. Kalau ke sini bukan, itu enak. Jadi demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, ini belum pembatal. Dikit lagi nih. Baik. Masih ada ini. Baiklah, ini kita akan lanjutkan setelah azan maghrib saja insyaallah. Pembatal kita akan baca dengan cepat, pembatal. Kemudian setelah itu kita masuk ke bekal yang kedua, yaitu bekal semangat. Dan itu pun nanti pertanyaan yang dituliskan insyaallah kita baca dan jawab dengan cepat nanti. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, demikian untuk sesi pertama. Nanti akan kita lanjutkan setelah azan maghrib. Setelah sholat maghrib maksudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.